أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Muhammad Yusuf, Masya Allah ya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Ramadan melengkapi puasa kita. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bersama kita Ustadz Syam, Masya Allah. Bukan ngaji yuk nih ya. Biasanya pakai itu layar. Baik Ustadz Syam, bagi ilmunya nih buat kita nih, kita akan masuk ke dalam tema kita, meraih kemuliaan di malam Idul Fitri. Kadang-kadang orang pada salah, euforia yang berlebihan, yang akhirnya bisa membahayakan dirinya dan banyak orang. Gimana sih akhlak di malam Idul Fitri ini, sehingga akhirnya kita dapat kemuliaan. Oh baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khaliqil wujudi minal adam wa ja'alin nuri minal dhulam wa mulkit taubati 'alal nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuru 'alan ni'am. Fanusalli 'ala rasulihil akram sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berlebaran dan alhamdulillah akhirnya kita Idul Fitri. Yang pertama adab kita, akhlak kita tentunya rasa kesedihan itu ada. Kenapa? Karena ternyata Idul Fitri telah tiba, berarti Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ingat, setiap Ramadan adalah Ramadan yang berbeda. Jangan kira Ramadan tahun ini sama aja dengan Ramadan yang akan datang. Beda bunda. Ketika kemarin kita masih ingat awal Ramadan. Ketika Ramadan datang, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Ya. Kalau sekarang selamat jalan wahai bulan Ramadan. Berarti Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Namanya perpisahan pasti akan menimbulkan kesedihan. Ada orang gembira. Besok udah gak puasa lagi. Besok gak puasa. Padahal mestinya Ramadan meninggalkan kita, ada kesedihan dalam diri kita. Yang kedua, otomatis kita akan bersenang hati. Kenapa bersenang hati? Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kita menyelesaikan bulan suci Ramadan. Orang yang banyak ibadahnya, amaliyahnya di bulan Ramadan pasti akan menyesal. Apalagi yang sedikit. Sama dengan orang yang masuk ke dalam kubur. Orang yang banyak saja ibadahnya, mereka akan menyesal, ya Allah kalau tahu gini perjalanan ke masjid 1 kilometer begini pahalanya, saya ingin 2 kilometer. Saya ingin, yang banyak saja pahalanya akan menyesal, apatah lagi yang memang sedikit pahalanya ketika mereka melewati amaliyah Ramadan. Saya tertarik membahas sedikit Bang Ali, apa yang dibacakan tadi qari kita Yusuf. Bahwasanya Allah katakan, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangannya. Jadi kita harus menyempurnakan dulu.
Itulah kenapa kita mengikuti keputusan Kementerian Agama, keputusan Majelis Ulama Indonesia, keputusan Kementerian Agama tentang melihat hilal. Kenapa? Karena disebutkan situ, walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bulan Ramadan itu dan sempurnakanlah bilangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan malam Idul Fitri? Walitukabbirullah, dan takbiranlah. Apa itu takbiran Bunda? Dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum. Kenapa orang malam Idul Fitri takbiran? Bukan malam 28, bukan malam 27, bukan malam 26. Kenapa coba Bunda? Ada yang bisa jawab? Kenapa nanti malam Idul Fitri orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa malam Idul Fitri orang baru takbiran? Subhanallah. Kenapa Idul Fitri orang baru takbiran? Karena ternyata kita banyak menganggap Allah itu maha besar hanya di bulan Ramadan saja. Keluar bulan Ramadan Allahnya jadi kecil. Waktu Ramadan, oh Masya Allah, Quran lawan HP menang Quran. Waktu Ramadan, salat tarawih lawan sinetron menang salat tarawih. Waktu Ramadan, marah-marah dibandingkan sabar, menang sabar. Waktu Ramadan, dia mampu untuk bersujud, berdiri, duduk di antara dua sujud, baca Quran lebih lama. Kenapa? Karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk bulan Syawal langsung lupa Allah. Bulan Ramadan keluarlah itu mukenah baru. Subhanallah. Keluar dari bulan Ramadan masuk kembali ke lemari itu mukenah. Kapan dibuka lagi? Nanti Ramadan tahun depan. Nah, masuk Ramadan dibukalah itu Quran yang ada di lemari. Sampai kapan? Sampai masuk malam lebaran. Bagus kalau sampai malam lebaran. Ada yang kadang kala cuma sampai malam ke-25, malam ke-26. Kenapa? Sudah sibuk ibu-ibunya bikin kue lebaran. Sudah sibuk ibu-ibunya bikin lauk lebaran. Sudah sibuk mikirin baju baru. Yang anak muda kemana? Anak muda keluar nongkrong. Yang ibu-ibu kemana? Udah habis tuh masjid tuh kalau akhir-akhir Ramadan ya. Ya, yang bapak-bapak kemana? Yang bapak-bapak sibuk ngecat rumah. Ngedekor rumah, cat baru, gorden baru, ya kursi baru. Ibu-ibu kemana? Sibuk bikin kue lebaran. Anak muda kemana? Anak muda sibuk ke mall cari baju baru. Jadi kosong itu masjid itu subhanallah. Tapi beda, sangat berbeda ketika awal Ramadan. Makanya orang takbiran seakan-akan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Orang itu disunnahkan Bunda kalau hari lebaran apa? Kalau hari lebaran salah satu sunnahnya engkau berangkat ke masjid lewat sini, pulangnya lewat sini. Lewati jalan berbeda ketika engkau berangkat ke masjid atau berangkat ke lapangan untuk Idul Fitri. Apa maknanya? Engkau dimanapun engkau berada, engkau tetap membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jikalau puasa kemarin, Ramadan kemarin, ibu-ibu. Nah, jikalau puasa kemarin itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka malam lebaran, hari lebaran yang patut untuk kita lakukan kata Allah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itulah makanya ada zakat fitrah. Jangan lupa batasnya zakat fitrah itu sampai khatib naik mimbar. Sering kita perhatikan kok rasanya ada perbedaan. Mungkin kalau kita teliti kita rasakan perbedaannya. Idul Adha dan Idul Fitri itu berbeda. Kalau Idul Fitri itu agak lama setelah sholat subuh baru dimulai sholat Idul Fitri. Lama. Tapi kalau Idul Adha tidak lama setelah sholat subuh langsung orang sholat Idul Adha. Kenapa? Karena kalau sholat Idul Adha cepat-cepat orang lebaran supaya ada kesempatan mau menyembelih. Kalau Idul Fitri diperlambat naik khatibnya. Kenapa? Karena nungguin orang yang belum zakat fitrah. Supaya segera membayar zakat fitrah. Zakat fitrahnya pakai apa?
Kesepakatan ulama makanan pokok yang paling banyak. Boleh pakai uang tapi hanya sebagian ulama. Ya, tapi jumhurnya mengatakan pakai makanan pokok. Kenapa makanan pokok? Karena biasanya tujuan zakat fitrah itu adalah untuk yang namanya tidak ada orang kelaparan. Sedangkan kalau hari lebaran kau kasih orang uang, toko sudah tutup semua. Apa yang dia mau, di mana dia mau beli beras? Di mana dia mau beli makanan. Kecuali kalau kita jamin bahwa dia ada makanan kita ganti dengan uang, maka itu boleh-boleh saja. Namun afdalnya tetap makanan pokok apa yang kita makan sehari-hari. Kesimpulannya adalah apa yang harus kita lakukan di malam lebaran? Satu, bertakbir. Takbirnya apa? Takbirnya adalah karena kita kadangkala menganggap Allah Maha Besar hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan kadang-kadang kita mengecilkan Allah. Kalau di dalam Ramadan kita menang Quran dibanding handphone, pas di luar Ramadan menang handphone daripada Quran. Itu namanya mengecilkan Allah. Kecil Allah dibanding urusan yang lainnya. Kemudian apa? Agar kita bersyukur. Bersyukur apa? Atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, selalu minta sama Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah Ramadanku. Terima amal ibadah Ramadanku. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, terima kasih Guru Ustaz Syam, Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.